Taib ikhwan sekalian, kembali kita lanjutkan ya pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Masih pelajaran yang ke-13 ya, Ad-Darsus Salisu Asyarah, pelajaran yang ke-13 bagian jim. Ya, kita perhatikan di sini apa yang akan dijelaskan oleh penulis untuk kita semua terkait dengan tata bahasanya. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Mereka yang dekat ini adalah ikhwati, saudara-saudara laki-lakiku. Wa ulaika, dan mereka yang jauh itu adalah asdiqai, teman-temanku. Man ulaika rijalut tiwalu. Siapakah para lelaki yang tinggi-tinggi yang jauh itu? Hum, mereka attiba'u min amrika. Mereka adalah para dokter laki-laki min Amrika, berasal dari Amerika. Man ulaikan nisa, dan siapakah para wanita yang jauh itu? Hunna, mereka ummahatut thalibati. Mereka adalah ummahatu, ibunya, thalibati, para siswa perempuan. Aba'ut tullabi, bapaknya para siswa. Indal mudiri, ya, jadi bapaknya para siswa indal mudiri, berada bersama kepala sekolah. Aulaikan nisa'u khalatika ya Maryamu. Kita ulang. Aulaikan nisa'u khalatiki ya Maryamu, wahai Maryam. Baik, kita jelaskan dulu sedikit tata bahasanya. Haulai, yang ini, yang dekat ini, untuk isim muannas dan mudzakkar. Kalau bentuk satunya, yang ini, yang dekat ini satu, maka hada untuk laki-laki, untuk isim mudzakkar. Kalau yang ini, yang dekat ini adalah satu orang perempuan, maka hadhihi. Tapi kalau yang jauh itu sudah lebih dari dua, baik itu untuk muannas maupun mudzakkar, maka menggunakan haulai. Sama saja ya, tidak ada perbedaannya kalau bentuk jamak. Kemudian ikhwati adalah dari bentuk mufrad akhun, saudara laki-laki. Kalau ikhwatun, banyak saudara laki-laki. Maka kemudian di sini ikhwatun ditambahkan dengan ya mutakallim atau ana, menjadi ikhwati, saudara-saudara laki-lakiku. Yang haulai ikhwati, mereka yang dekat ini adalah saudara-saudara laki-lakiku. Wa ulaika, dan mereka yang jauh itu. Nah, disinilah ikhwan sekalian pelajaran kita di bagian jim ini, yaitu ulaika, mereka yang jauh itu. Ya, mereka yang jauh itu. Nah, ini bisa digunakan menunjuk untuk isim muannas maupun isim muzakkar yang jauh, lil ba'id, yang jauh. Jadi kalau bentuk mufrad, satu orang yang ditunjuk itu ada laki-laki, menggunakan zalika, yang itu. Kalau yang ditunjuk itu adalah satu orang, bentuknya muannas, perempuan, maka menggunakan tilka, yang itu, yang jauh itu. Tapi kalau sudah bentuk jamak, maka menunjuk yang jamak yang jauh, ya, menunjuk yang jauh yang bentuknya jamak. Untuk muannas dan muzakkar itu sama, yaitu menggunakan ulaika, yang jauh itu. Itu sama untuk muannas dan muzakkar. Sama dengan haulai yang dekat ini, ya, itu untuk muannas dan muzakkar. Kemudian asdiqai, teman-temanku, dari sodikun, satu orang teman, asdiqai, teman-temanku, ya. Ada ya mutakallim di situ. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut di bawah. Man ulaika rijalut tiwalu, siapakah mereka para lelaki yang tinggi-tinggi yang jauh itu? Rijalun dari kata rajulun, satu orang laki-laki. Rijalun, banyak laki-laki. Tiwalun yang tinggi-tinggi, dari kata tawilun, yang tinggi. Hum, mereka atibau min Amrika, para dokter dari Amerika. Hum ini bentuk jamak dari hiya, ya, huwa. Bentuk jamak dari huwa, huma, hum. Huwa, dia satu orang laki-laki, huma, dua orang laki-laki, hum, mereka laki-laki lebih dari dua. Kemudian atibau ini dari tobibun, satu orang dokter laki-laki. Atibau, banyak dokter laki-laki. Dan ini bentuk jamak taksir,
bentuk jamak at-taksir yang pecah, yang dia berantakan, tidak punya pola. Min Amerika, mereka berasal dari Amerika. Hum atiba'u min Amerika, mereka adalah para dokter yang berasal dari Amerika. Kemudian man ulaikan nisa, dan siapakah mereka para wanita yang jauh itu, ya. Man siapa, ulaika, ya. Perhatikan di sini, jadi perhatikan di atas. Ketika menunjuk asdiqai yang notabenehnya adalah merupakan isim mudzakkar, menggunakan ulaika. Di sini juga ketika menunjuk sesuatu yang jauh itu, dan yang jauh itu bentuknya muannas, itu juga menggunakan ulaika. Jadi tidak ada bedanya. Ulaika untuk muzakkar, ulaika untuk muannas itu sama kata tunjuknya, tetap menggunakan ulaika. Man ulaikan nisa, siapakah mereka para wanita-wanita yang jauh itu? An-nisa adalah bentuk jamak, ya, dari imra'atun, satu orang perempuan, ya. Imra'atun, satu orang perempuan, atau al-mar'atu. Al-mar'atu, satu orang perempuan. Bentuk jamaknya adalah an-nisa'u, mereka para perempuan atau para wanita. Hunna ummahatut thalibati, mereka adalah ummahatu, ibunya, para ibu, ya. Ummun, satu orang ibu. Ummahatun, banyak ibu. Kemudian at-thalibati, para siswa perempuan. At-thalibati, para siswa perempuan, dari kata thalibatun, satu orang siswa perempuan. Kalau dirubah ke dalam bentuk jamak muannas salim menjadi thalibati. Caranya gimana? Sebelum tak marbutoh itu ada alif, kemudian tak marbutohnya dirubah menjadi tak maftuha, menjadi thalibati, para siswa perempuan yang asalnya dari thalibatun. Kemudian perhatikan juga ummahatut thalibati. Kenapa dibaca ti? Taknya yang terakhir dibaca kasrah. Karena perhatikan di sini ummahatu ini adalah merupakan isim nakirah. Isim nakirah di sini. Isim nakirah. Kemudian thalibati adalah isim ma'rifah. Kemarin kita sudah jelaskan, ketika isim nakirah ketemu dengan isim ma'rifah, maka ini pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian selanjutnya aba'ut tullabi, bapaknya para tullabi, para siswa. Ini juga pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Aba'ut tullabi, bapaknya para siswa. Indal mudiri, berada bersama kepala sekolah. Aulaikan nisa wa khalatika ya Maryamu. Aulaika, apakah mereka yang jauh itu an-nisa, para perempuan. Khalatiki, khalatiki. Nah, khalatiki ini adalah bibih, ya, bibih kamu. Bibih kamu ya Maryam, wahai Maryam. Jadi khalatun itu bibi, ya, atau saudara perempuan ibu. Saudara perempuan ibu disebut dengan khalatun. Di sini khalatiki. Khalatiki, bibi-bibimu ya Maryam, wahai Maryam. La, bukan hunna ammati, bukan. Hunna, mereka adalah ammati, bibiku dari saudara ayah. Jadi saudara ayah itu adalah ammati. Haulai attiba'u wa ulaika muhandisuna. Haulai, mereka yang dekat ini, attiba'u, para dokter laki-laki, ya. Attiba'u, para dokter laki-laki, jamak taksir. Wa ulaika, dan mereka yang jauh itu muhandisuna, para insinyur laki-laki. Muhandisuna itu adalah dari kata muhandisun, satu orang insinyur laki-laki. Muhandisuna, mereka para insinyur laki-laki. Ini jamak mudzakkar salim. Caranya muhandisun ditambahkan huruf waw dan nun menjadi muhandisuna, itu para insinyur laki-laki, dan ini disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian haula'ir rijalul fuqara wa ulaika aghniya'u. Mereka yang dekat ini, para lelaki yang dekat ini, fuqara'u, orang-orang miskin, ya. Orang-orang fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa ulaika, dan mereka yang jauh itu aghniya'u, orang-orang kaya, ya. Fuqara'u dari fakirun, aghniya'u dari ghaniyun. Fuqara'u orang-orang fakir, fakirun satu orang fakir. Aghniya'u orang-orang kaya, ghaniyun satu orang kaya. Ulaika, mereka yang jauh itu, at-tullabu di'afun, adalah para siswa yang di'afun, yang lemah-lemah, ya, yang lemah-lemah. Jadi perhatikan di'afun
Diafun ini ikhwan sekalian, kalau tolibun satu orang siswa laki-laki, tulabun banyak siswa laki-laki. Kemudian diafun berarti laki-laki tadi semua lemah. Ya, bentuk jamaknya juga sifatnya berarti bentuk jamak juga sifatnya kan diafun. Nah, dari kata dhaifun, dhaifun satu orang yang lemah. Diafun banyak yang lemah. Man ulaika rijal, siapakah mereka laki-laki yang jauh itu? Hum mereka wuzara'u, perhatikan ikhwan sekalian, hum wuzara'u itu artinya para menteri, bentuk jamak dari wazirun satu orang menteri. Kalau wuzara'u banyak menteri. Baik, kita masuk sekarang tamarin, latihan. Perhatikan latihan yang pertama, hawil, rubahlah al-mubtada, kata pertama, fi kulli jumalil atiyah, pada tiap-tiap min jumalil atiyah, pada setiap kalimat berikut ini, ila jam'i ke bentuk jamak. Ya, jadi mubtada'nya kita rubah. Di sini ada, nanti kita lihat ya mubtada' yang mana yang kita akan rubah. Misalun contohnya di sini, zalikar rajulu mudarrisun. Satu orang laki-laki yang jauh itu adalah guru. Dia berprofesi sebagai bapak guru. Ulaikar rijalu mudarrisuna, mereka para lelaki itu adalah para guru ya, yang jauh itu. Maka kita lihat yang pertama, latihan yang pertama. Setelah kita melihat contohnya tadi, maka kita rubah seperti contoh yang sudah diberikan di atas. Man zalikal fatah, siapakah satu orang pemuda yang jauh itu? Al-fatah menjadi fityatu, yang menjadi fityatu. Man ulaikal fityatu, siapakah para pemuda yang jauh itu? Min aina dzalikal mudarrisu, dari manakah asalnya zalikal mudarrisu, satu orang guru yang jauh itu? Maka dirubah menjadi man ulaika, zalika dirubah menjadi ulaika, kemudian al mudarrisu menjadi al mudarrisuna, ya, para guru laki-laki. Min aina dzalikal mudarrisuna, dari mana ke asalnya para guru laki-laki itu? Yang ketiga, tilkal fatatu banatut tabibi, mereka para pemudi, para wanita yang jauh itu, banatu anak-anak gadisnya, tabibi seorang tabibu, ya tabibi ya, banatu tabibi pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Banatu tabibi anak-anak gadisnya seorang tabibi, seorang dokter laki-laki. Maka dirubah tilka menjadi ulaika, al-fatatu menjadi al-fatayatu, kemudian banatu menjadi bintun menjadi banatu. Ya, jadi bintun satu orang anak gadis perempuan, afwan, bintut tabibi tadi. Kemudian bintun menjadi banatu, sehingga ulaika al-fatayatu banatut tabibi, ya, banatut tabibi, mereka yang jauh, para pemudi yang jauh itu adalah anak-anak gadisnya dokter, ya, satu orang dokter laki-laki. Jadi memang satu orang dokter bisa memiliki berapa orang anak-anak gadis. Berarti anak gadisnya lebih dari 2, bisa 3 dan seterusnya anak gadis perempuannya. Karena banatu al-fatayatu itu bentuk jamak. Isim isyaratnya pun menggunakan kata ulaika, bukan lagi tilka. Kemudian yang keempat, hadza talibu min inkiltarah wadhalika min Faransa. Siswa yang dekat ini min inkiltarah, berasal dari Inggris, wadhalika dan siswa yang jauh itu min Faransa, berasal dari Prancis. Maka hadza kita rubah menjadi haulaika, talibun menjadi tulabun, kemudian wadhalika menjadi ulaika. Haulaika tulabu min inkiltar, mereka para siswa, haulaika yang dekat ini min inkiltar, berasal dari Inggris, wa ulaika dan mereka yang para siswa yang jauh itu min Faransa, berasal dari Prancis. Yang kelima kita lihat, adzalikal muhandisu muslimun, apakah satu orang insinyur ini beragama Islam? Ya, maka kita rubah ulaika muhandisuna muslimuna, apakah para guru ini muhandisuna, apakah para insinyur ini, afwan ya, muhandisun insinyur, apakah mereka para insinyur ini beragama Islam? Ya, maka zalika tadi dirubah menjadi ulaika, al muhandisu menjadi muhandisuna, ditambahkan huruf waw dan nun di
huruf terakhir ya, huruf terakhirnya dari kata muhandisu ini ditambahkan waw dan nun menjadi muhandisuna, para insinyur laki-laki. Kemudian muslimun menjadi muslimuna, para muslim laki-laki. Ditambahkan waw dan nun, ini disebut dengan apa kemarin? Jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keenam, hadhil mar'atu mumarridatu wa tilka tabibatu. Hadhil mar'atu, yang dekat, satu orang perempuan yang dekat ini, mumarridatu, seorang perawat, wa tilka, dan yang jauh itu, perempuan yang jauh itu, tabibatu, yaitu satu orang dokter perempuan. Tabibatu, satu orang dokter perempuan. Maka kita rubah hadhihi menjadi haula'i, almar'atu menjadi an-nisa'u, mumarridatu menjadi mumarridatu, kemudian tilka menjadi ulaika, tabibatu menjadi tabibatu, sehingga haula'il nisa'u, mereka para wanita yang dekat ini, mumarridatu, para perawat, wa ulaika, dan mereka para wanita yang jauh itu, tabibatu, para dokter perempuan. Yang kedelapan, man hadzal waladu tawilu, siapakah satu orang anak laki-laki yang tinggi ini, sehingga menjadi man haulail, auladu, waladu menjadi auladu, tawilu menjadi tiwalu. Man haulail waladu tiwalu, siapakah para anak laki-laki yang tiwalu, yang tinggi-tinggi ini. Yang kedelapan, tilkal fatatu sagiratun ukhti hamidin, ya, ukhtu hamidin, ukhtu hamidin, karena sagiratun ukhtu hamidin, ya pasangan mubtada khabar, isim ma'rifah ketemu isim nakirah tetap dia pasangan mubtada khabar. Tilka, mereka, tilkal fatatu, satu orang pemuda yang jauh itu, sagiratun, kecil, ukhtu hamidin, dia adalah saudara perempuannya Hamid. Ukhtu hamidin, saudara perempuannya Hamid. Baik, kita lihat di sini ya. Yang kita rubah adalah tilka menjadi ulaika, al-fatatu menjadi apa namanya? Al-fatatu menjadi fatayatun, ya. Al-fatatu menjadi fatayatun. Kemudian sagiratun menjadi sigorun, ukhtun menjadi akhwatun. Hamid ya tetap, sehingga menjadi tilkal fatayatu sigorun akhwati Hamidin, ya. Akhwati Hamidin, mereka adalah saudara-saudaranya si Hamid. Akhwatu Hamidin, ya, saudara-saudara perempuannya si Hamid. Baik ikhwan sekalian, kita lanjut. Yang kesembilan, tilkal mar'atu ummut talibati. Tilkal mar'atu ummut talibati. Mereka tilkal mar'atu, satu orang perempuan itu, ummu, ibunya, talibati, ibunya siswa, ya. Jadi perempuan yang jauh itu adalah ibunya siswa. Atau libati pun satu orang siswa, sehingga kita rubah tilka menjadi ulaika, ulaikan nisa, mereka para wanita itu, ummahatu, jadi ummun menjadi ummahatu, para ibunya, tolibun menjadi tolibatun menjadi tolibatu, ibunya para siswa perempuan. Kemudian yang ke-10, zalikar rijalu tajirun, zalikar rijalu alimun. Nah, zalikar rijalu alimun, di sini tajirun, ya. Kalau di buku saya tajirun, kalau di PDF itu alimun. Zalikar rijalu alimun, kita pakai alimun, ya. Kabirun minal mamlakatil arabiyyati saudiyah. Nah, di sini zalikar rajulu alimun kabirun minal mamlakatil arabiyyati saudiyah. Zalika kita rubah menjadi ulaika, ya, mereka yang jauh itu, ar-rijalu, para laki-laki, menjadi rijalu menjadi rajulun, ya. Di sini rajulun menjadi rijalun, ya, rajulun di sini menjadi rijalun, para lelaki. Kemudian alimun menjadi ulama, ya, perhatikan, ya, ulama, orang-orang yang berilmu. Kabirun, yang besar, menjadi kibarun, ya. Jadi alimun kibarun, orang-orang yang berilmu, para ilmuwan yang besar. Minal mamlakatil arabiyyati saudiyah, berasal dari kerajaan Arab Saudi. Jadi al mamlakatil arabiyyati saudiyah itu kerajaan Arab Saudi. Zalikar ulaikar rijalu ulama'u kibarum minal mamlakatil arabiyyati saudiyah. Jadi mereka para
para ulama besar itu berasal dari kerajaan Arab Saudi. Jadi ulama'u kibaru itu para ulama besar ya, ulama'u kibar, para ulama besar. Kemudian yang kedua, latihan yang kedua, asyir, tunjuklah ilal asma'il atiyati, isim-isim berikut ini, bi ismi isyaratin, dengan menggunakan isim isyarah, lil ba'idi, kata tunjuk jauh. Nanti kita lihat ini dia cocoknya menggunakan apa, zalika ka, tilka ka, atau ulaika. Kita lihat yang pertama, tolibun, satu orang siswa laki-laki, berarti zalika tolibun, itu adalah satu orang siswa laki-laki. Yang kedua, tujarun, para pedagang laki-laki, berarti menggunakan ulaika tujarun, mereka adalah para pedagang laki-laki. Yang ketiga, mudarrisatu, satu orang mudarrisatu, ini adalah para ibu guru ya, para guru perempuan banyak, hingga menjadi ulaika mudarrisatu, mereka adalah para guru perempuan. Kemudian yang ketiga, tobibatun jadidatun, satu orang dokter perempuan yang baru ya, satu orang dokter perempuan yang baru, satu orang perempuan, berarti menggunakan tilka tobibatun jadidatun, itu adalah satu orang dokter perempuan yang baru. Yang kelima, ummahatut thalibatu, ibunya para siswa, berarti bentuk jamak, berarti ulaika ummahatut thalibatu, mereka adalah ummahatut thalibatu, ibunya para siswa. Kemudian yang keenam, aba'ut tullabi, bapaknya tullabi, para siswa laki-laki, menjadi ulaika aba'ut tullabi, mereka adalah bapak-bapaknya para siswa. Aba'u, bapak-bapak, dari abun, satu orang bapak. Kemudian tolibun ya, satu orang siswa, tullabun, banyak siswa. Aba'ut tullabi, bapaknya para siswa. Jadi aba'u mudhaf, tullabi mudhafun ilai, ulaika aba'ut tullabi. Kemudian yang ke-7 ya, fallahun, satu orang petani, berarti zalika fallahun, itu adalah satu orang petani. Yang ke-8, ummu Muhammadin ya, ibunya si Muhammad, berarti apa, tilka, itu ummu Muhammadin, ibunya si Muhammad, karena yang ditunjuk adalah ummun ya, bukan Muhammad. Yang ditunjuk bukan Muhammad, tapi yang ditunjuk ummun, ibu. Tilka ummun, yang itu adalah ibunya Muhammadin, ibunya Muhammad. Perhatikan, ummun mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaihi ya. Kemudian ikhwan sekalian, yang ke berapa? Yang ke-9 ya. Sodiki, satu orang temanku ya. Sodiki, satu orang temanku, teman laki-laki, berarti apa, zalika sodiki, itu yang jauh itu adalah satu temanku, teman laki-laki di sini. Sodikun, satu orang teman laki-laki. Kalau sodikatun, satu orang teman perempuan. Kalau asdiqa'u, baru teman-teman. Kemudian yang ke-10 ya, akhwati. Perhatikan akhwati di sini, saudara-saudara perempuanku ya, saudara perempuan, saudara kandung. Akhwati bentuk jamak dari ukhtun, satu orang saudara perempuan. Akhwati, banyak saudara perempuan, berarti ulaika akhwati, mereka adalah saudara-saudara perempuanku. Kemudian ikhwati, kemudian ikhwati ini adalah saudara-saudara laki-lakiku. Ikhwati, saudara laki-laki, jadi dari akhun, satu orang saudara laki-laki. Ikhwati itu banyak saudara laki-laki. Kemudian latihan yang ketiga ikhwan sekalian, kita lihat latihan yang ketiga. Hati jam'ul kalimati, al-kalimati, jam'u al-kalimatil atiyati, berikanlah bentuk jamak ya, bentuk jamak pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama umun, apa umun? Ummahatun, para ibu. Abun, satu orang bapak, menjadi abaun, para bapak ya. Imra'atun, satu orang perempuan, menjadi nisaun, para wanita. Ammatun, satu orang bibi, saudara perempuannya bapak, menjadi ammatun, para bibi. Dhaifun, lemah, satu orang yang lemah, menjadi di'afun, mereka yang lemah. Wazirun, satu orang menteri, menjadi wuzara'u, para menteri.
Ismun satu nama menjadi asmaun, nama-nama. Kemudian kita lihat latihan yang keempat, Iqra waktu, baca dan tulislah. Asdiqau para teman-teman, ya, teman-teman. Agniyau orang-orang kaya, ya, para orang kaya. Aqwiyau orang-orang kuat. Attiba'u para dokter. Fuqara'u orang-orang fakir, orang-orang miskin. Zumala'u teman-teman. Wuzara'u para menteri. Ulama'u para ulama. Apa yang bisa dipelajari dari latihan yang keempat? Ya, perhatikan asdiqa'u, tidak boleh dibaca asdiqa'u. Agniya'u, tidak boleh dibaca agniya'u. Ya, aqwiya'u, tidak boleh dibaca aqwiya'u. Sebegitupun atiba'u, fuqara'u, zumala'u, wuzara'u, ulama. Tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Ini disebut dengan alifut ta'nisil mamduda. Alifut ta'nisil mamduda. Jadi alif dan hamzah yang di belakang setelah huruf qa, di situ ada alif dan hamzah. Asdiqa'u. Kemudian agniya'u setelah huruf ya ada huruf alif dan hamzah. Aqwiya'u setelah huruf ya ada alif dan hamzah. Attiba'u setelah huruf ba ada huruf alif dan hamzah. Seterusnya begitu. Terakhirnya ada alif dan hamzah. Itu disebut dengan alifut ta'nisil mamduda. Alif ta'nisi yang khusus untuk perempuan, ya. Jadi ini disebut dengan alif yang khusus untuk perempuan. Jadi perempuan itu memiliki kekhususan. Bayangkan ikhwan sekalian, dalam bahasa sendiri saja dia punya kekhususan. Contoh tadi itu, ya. Ketika misalnya kita berbicara al-mar'atu, satu orang perempuan. Tapi kalau bentuk jamaknya tidak ada, dia menggunakan an-nisa'u. Jadi memang perempuan itu memiliki kekhususan di dalam agama ini. Makanya agama mengatur para wanita sedemikian rupa. Bahkan dalam konteks bahasa pun perempuan itu memiliki kekhususan. Zahabat, dia telah pergi laki-laki. Tapi kalau perempuan harus ada kekhususan. Zahabat ada namanya ta'ut ta'anisis sakinah. Ta yang khusus untuk perempuan. Jadi muliahnya seorang perempuan di dalam agama. Sampai di dalam struktur bahasa pun perempuan itu dimuliakan. Gitu ya ikhwan sekalian. Baik, kita lanjut. Asmaul isyarati lil ba'id. Isim-isim isyarah, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Kalau untuk mufrad, bentuk mufrad tunggal, zalika itu satu orang. Berarti mudzakkar, ya. Talibun satu orang siswa. Kalau yang ditunjuk itu satu orang yang jauh dan satu orang itu jauh dan bentuknya mufrad, tilka talibatun. Dan itu bentuknya muannas, perempuan. Tilka talibatun. Yang jauh itu adalah satu orang siswa perempuan. Kemudian untuk bentuk jamak, ulaika tulabun. Mereka adalah para siswa, ulaika talibatun. Mereka adalah para mahasiswi atau para siswi. Kemudian Muhammadun zahaba. Muhammadun zahaba, dia telah pergi. Kemudian Muhammadun wahidun wa aliun zahabu, ya. Jadi kalau Muhammadun zahaba berarti Muhammad yang telah pergi, satu orang saja yang pergi. Kalau Muhammadun wahidun, Muhammadun wa hamidun wa aliun zahabu. Tapi kalau yang pergi itu banyak orang dan itu laki-laki, maka zahabu, mereka para lelaki itu telah pergi. Zahaba, dia satu orang laki-laki yang telah pergi. Zahabu, mereka para laki-laki yang pergi, lebih dari dua, banyak laki-laki intinya. Kemudian di sini Maryamu zahabat, ya. Perhatikan, kalau yang pergi itu satu orang dan satu orang yang pergi itu adalah seorang perempuan, maka zahabat, dia telah pergi. Siapa yang dia telah pergi? Adalah perempuan. Dan siapa perempuan tersebut? Namanya di sini Maryamu, yaitu Maryam. Kemudian Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Maryam wa Aminah dan Fatimah zahabna, mereka semua telah pergi, ya. Zahabna, mereka semua telah pergi. Jadi kalau yang pergi itu adalah banyak perempuan, maka menggunakan zahabna, yaitu mereka perempuan telah pergi. Kalimatul jadidah, kalimat-kalimat baru, ya. Pada pelajaran yang ke-13 yang barusan kita pelajari. Dhaifun, lemah, satu orang yang lemah. Ummun, ibu. Ummahatun, para ibu. Abun, bapak. Abaun, para bapak. Kemudian dhaifatun, ya, perhatikan, ya. Dhaifun dan dhaifatun sama-sama
bentuk jamaknya adalah di'afun. Ini namanya jamak taksir, pecah dia di sini. Tidak ada kaidahnya ya, tidak ada kaidah khususnya. Bentuk sifat ya dhaifun, lemah, dhaifatun. Dhaifun yang lemah berarti laki-laki. Dhaifatun yang lemah berarti perempuan. Kalau yang lemah itu banyak perempuan atau banyak laki-laki apa? Di'afun. Bentuk jamaknya sama. Kemudian qawiyun kuat, bentuk jamaknya aqwiyaun, mereka yang kuat. Kemudian alimun, berilmu, satu orang yang berilmu, menjadi ulama, orang-orang yang berilmu. Selesai ya. Nanti kita lanjut pada pelajaran yang ke-14.